Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Masita Novita Hardinarsi dari program studi Sistem Informasi A2 dengan NIM 250101050. Saya akan mempresentasikan turunan dan integral parsial. Dengan yang pertama yaitu pendahuluan, studi kasus aplikasi turunan mencari titik impas dan perubahan laba. Pendapatan sebuah usaha dalam juta rupiah terhadap jumlah penjualan Ki unit adalah RQ sama dengan 50 Ki kurangi 0,1 Ki kuadrat. Biaya total dalam juta rupiah adalah CQ sama dengan 10 Ki plus 120. Laba dinyatakan oleh LQ sama dengan RQ kurangi CQ. Soal yang pertama yaitu tentukan fungsi laba LQ. Dengan yang pertama, menuliskan lagi rumusnya tadi LQ sama dengan RQ kurangi CQ. Masukkan yang RQ yaitu 50 Ki kurangi 0,1 Ki kuadrat dikurangi C yaitu 10 Ki plus 120. Kita kalikan minus ini ke dalam kurung belakang, maka menjadi 50 Ki kurangi 0,1 Ki kuadrat kurangi 10 Ki kurangi 120. Maka hasil penjumlahan ini dari pangkat yang tertinggi, yaitu min 0,1 Ki kuadrat plus 50 Ki min 10 Ki min 120. Variabel yang sama kita jumlahkan dulu, maka jadilah min 0,1 Ki kuadrat plus 40 Ki min 120. Jadi fungsi laba telah dicari yaitu LQ sama dengan min 0,1 Ki kuadrat plus 40 Ki min 120. Soal yang kedua, tentukan nilai Ki saat usaha mencapai titik impas laba sama dengan 0. Langkah pertama, menyederhanakan desimal ke bentuk bilangan bulat positif agar mudah dihitung. Dengan ini, kita kalikan dengan min 10, yaitu min 0,1 dikali min 10, yaitu hasilnya 1, maka jadilah Ki kuadrat dikurangi 400 Ki dari 40 dikali min 10, lalu plus 1200 hasil dari min 120 dikali min 10, 0 dikali min 10 sama dengan 0. Maka dapatlah koefisiennya dari A, B, C. A yaitu 1, B yaitu min 400, C yaitu 1200. Maka kita gunakan rumus kuadrat untuk mencari nilai Ki. Maka Ki sama dengan min B plus minus akar pangkat B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Kita masukkan koefisiennya yaitu min kali min 400 plus minus akar pangkat min 400 kuadrat kurangi 4 kali 1 kali 1200 per 2 kali 1. Maka jadilah hasilnya 400 karena min kali min yaitu plus minus akar pangkat 160.000 dikurangi 4.800 dibagi 2. Maka diturunkan yaitu ini 400 masih sama, dan kita jumlahkan yang akar pangkat ini dulu yaitu menjadi 155.200 per 2. Lalu jabarkan dari 1.555.200 yaitu dengan penjabaran 1.600 dikali 97. Maka hasilnya adalah Ki sama dengan 400 plus minus 40 akar pangkat 97. 40 didapatkan dari akar pangkat 1.600. Sedangkan yang 97 tidak ada akar pangkat, maka kita tulis saja akar pangkat 97 di per 2. Maka hasilnya adalah Ki sama dengan 200 plus minus 20 akar pangkat 97. Kita dapatkan titik impas Ki 1 dan Ki 2, yaitu yang pertama 200 dikurangi 20 akar pangkat 97 sama dengan 4,6. Ki 2 sama dengan 200 plus 20 akar pangkat 97 sama dengan 395,4. Jadi titik impas nilai Ki ada 2, yaitu Ki 1 sama dengan 5, kita bulatkan 4,6 jadi 5, dan Ki 2 sama dengan 395. Soal yang ketiga, gunakan turunan untuk menentukan Ki yang membuat laba maksimum, lalu hitung laba maksimumnya. Kita masukkan tadi yang LQ, yaitu min 0,1 Ki kuadrat plus 40 Ki min 120. Kita turunkan L aksen Ki sama dengan min 0,1 dikali 2. 2 didapatkan dari pangkatnya Ki. Lalu diturunkan. Lalu Ki pangkat 2 min 1. Min 1 didapatkan dari rumusnya yaitu N kurangi 1. Lalu plus 40 dikali 1. Ki-nya pangkatnya cuma 1. Jadi ditulis 1. Ki pangkat 1 kurangi 1. Lalu min 120 kali 0. Di sini ditulis 0 karena tidak ada variabel. Maka tulislah 0. Lalu sama dengan L aksen Ki, yaitu L turunan pertama sama dengan minus 0,2 Ki plus 40. Kita dapatkan hasil dari turunan pertama L, Ki, maka kita tuliskan di sini untuk mencari nilai Ki-nya ini.
L aksen Q sama dengan 0, maka tulislah min 0,2 Q plus 40 sama dengan 0. Kita pindahkan ruas, min 0,2 Q sama dengan min 40. Ini min 40 karena pindah ruas, plus menjadi minus. Lalu Q sama dengan min 40 dibagi min 0,2. Tetap sama. Q sama dengan 200. Lalu kita hitung laba maksimumnya. Karena Q sudah diketahui yaitu 200, maka kita masukkan L dalam kurung 200 sama dengan min 0,1 200 pangkat 2 plus 40 kali 200 min 120. Maka sudah ketemu jawabannya, kita cari jawabannya yang 200 kali 2 menjadi 40.000, lalu 40 kali 200 menjadi 8.000. Sama dengan min 0,1 kali 40.000 menjadi min 4.000, lalu plus 8.000 min 120. Hasil penjumlahannya yaitu 4.000 dikurangi 120, maka dapatlah L 200 sama dengan 3.880. Jadi laba maksimum yang telah dicari pada nilai Q 200 unit adalah 3.880 juta rupiah. Lalu soal yang selanjutnya yaitu studi kasus aplikasi integral parsial. Total biaya dari laju biaya. Laju biaya operasional sebuah generator dalam Rp1.000 per jam pada waktu T jam K dan kurung T sama dengan T kuadrat plus 4T kali E pangkat 0,25 T. Total biaya operasional selama 0 sampai 4 jam adalah K sama dengan integral 40 KT dt. Soalnya yang pertama yaitu hitung K sama dengan integral T kuadrat plus 4T dikali E pangkat 0,25 T dt menggunakan integral parsial. Langkah pertama, kita misalkan dulu T kuadrat plus 4T menjadi U. Kita misalkan ini menjadi U. Dan dv sama dengan E pangkat 0,25 T dt. Ini kita misalkan menjadi dv. Jika sudah, maka kita mencari du. Du ini didapat dari turunan U. T kuadrat plus 4T, maka diturunkan menjadi 2T plus 4. Dan plus 4 dt. Dan V sama dengan E pangkat 0,25T per 0,25. Sama dengan 4. E pangkat 0,25T. Dan ini rumusnya untuk integral parsial, yaitu integral U dv sama dengan UV kurangi integral V du. Kita tulis yang soal tadi, lalu sama dengan sesuai rumusnya yang U tadi, kita masukkan T kuadrat plus 4T dikali 4 E pangkat 0,25T. Di sini ada 40 karena integral di sini juga 40, maka tulis saja. Min integral 40 4 E pangkat 0,25T dikali 2T plus 4 dt. Lalu kita jabarkan lagi. Lalu yang ini T kita ganti menjadi 4. Sebelah kiri kita ubah yang T menjadi 4. Lalu di sebelah kanan kita ubah T-nya lagi menjadi 0. Karena di sini 4 sama 0, maka sebelah kiri 4, sebelah kanan 0. Dan yang ini tetap ditulis sama. Lalu sama dengan 16 plus 16. Didapat dari penjumlahan ini. Lalu yang 4 E pangkat 1 didapat jumlah ini. Dikurangi 0 pangkat 0 plus 4 kali 0 sama dengan 0. Dan E pangkat 0 hasilnya tidak ada, maka hanya 4 kali 0 sama dengan 0. Maka jawabannya min 0. Lalu ini tetap ditulis ya. Jadi ini 4 dipindah ke depan, dan E dipindah ke belakang. Jadi ini. Lalu kita jumlah 128E dikurangi 4, integral 40, 2T plus 4 dikali E pangkat 0,25T dt. Lalu langkah yang kedua, tetap sama. Rumusnya tetap sama seperti integral yang pertama tadi, langkah pertama. Karena masih mencari integral yang tadi, maka ditulis lagi dari integral yang pertama tadi. Yang jawaban ini. Kita tulis yang jawaban ini. Kita tulis di langkah kedua. Ini. Masih tetap sama langkahnya seperti langkah pertama tadi. Lalu di sini kita ganti T-nya menjadi 4, terus di sini 0. Terus yang ini kurangi 8. Kenapa 8? Karena ini 2 kali 4. 2 kali 4, 8. Lalu pindah ke depan menjadi 8. Sama. Lalu 8 didapat dari 2 kali 4. Plus 4. 4 pangkat E1 didapat dari ini. 4 E pangkat 0,25 kali 4. Dikurangi 4 didapat dari 2 kali 0, yaitu 0 plus 4 sama dengan 4. Lalu 4 E pangkat 0 didapat dari 4 E pangkat 0,25 kali 0. Kurangi 8 integral 40 E pangkat 0,2 T dt. 0,25. Min 8 integral 40 E pangkat 0,25 T dt. Lalu kita jumlahkan sama dengan 48 E kurangi 16 kurangi 8 integral 40 E pangkat 0,25 T dt.
Jika sudah, kita mencari langkah ketiga, integral parsialnya, tapi menggunakan fungsi eksponensial dengan rumus ini. Kenapa menggunakan rumus eksponensial? Karena tidak ada lagi variabel 2, misal dengan adanya 2t plus 4. Jadi, di sini hanya variabel e. Maka kita menggunakan fungsi eksponensial. Jadi, integral 40 e pangkat 0,2t dt sama dengan, kita tulis rumusnya tadi, A diganti dengan 0,25 X, yaitu T, di per A-nya 0,25. Kita tulis 40 karena di sini masih ada integral 40. Sama dengan 4E pangkat 0,25 T, 40. Di sebelah kiri, kita ganti T-nya menjadi 4. Di sebelah kanan, kita ganti T-nya menjadi 0. Lalu sama dengan 4E pangkat 1 kurangi 4E pangkat 0. Maka hasilnya adalah 4E kurangi 4. Jika sudah semua integral dan tidak ada integral lagi yang harus dihitung, maka kita mencari nilai K dengan menggabungkan integral parsial kedua dan ketiga ke dalam integral parsial pertama. Jadi K sama dengan 128E didapat dari integral pertama dikurangi 4 dalam kurung 48E kurangi 16 didapat dari integral kedua. Lalu min 8 dalam kurung 4E kurangi 4 didapat dari integral yang ketiga. Lalu kita jumlahkan 128E kurangi 4 dalam kurung 48E kurangi 16 kurangi 32E. 32E ini didapat dari min 8 kali 4E. Lalu plus 32 didapat dari min 8 dikali min 4. Jadi sama dengan, kita sama dengan 128E kurangi 4 dalam kurung 16E plus 16. Kita samakan variabel, maka jadilah 16E plus 16. Lalu yang K sama dengan 128E dikurangi 64E. Karena min 4 dikali 16E jadi min 64E. Lalu min 4 kali 16 menjadi Lalu min 4 dikali 16 menjadi min 64. Lalu K sama dengan 64E kurangi 64. Jika sudah, kita menghitung E-nya. Jadi K sama dengan 64, E-nya 2,71828 dikurangi 64. Hasilnya 173,97 min 64. K sama dengan 109,97. Jadi nilai K adalah 109,97. Lalu yang nomor 2, jelaskan arti nilai K yang diperoleh dalam konteks total biaya operasional Rp1.000. Nilai K merupakan total biaya operasional generator dalam Rp1.000 selama periode waktu dari T sama dengan 0 jam sampai T sama dengan 4 jam. Nilai K dihitung dengan mengintegrasikan laju biaya operasional terhadap waktu, yang secara matematis merepresentasikan akumulasi biaya selama interval waktu yang ditentukan. Maka, nilai K yang diperoleh merupakan total biaya operasional generator selama 0 sampai 4 jam dalam Rp1.000. Total biaya operasional tersebut adalah sebesar 64E kurangi 64 Rp1.000 atau sekitar Rp109.970. Maka kesimpulan yang didapat dari turunan dan integral yang pertama, disimpulkan fungsi laba didapat dari pengurangan antara RQ dan CQ, sehingga jawabannya LQ sama dengan min 0,1 Q kuadrat plus 40 Q kurangi 120. Yang kedua, nilai Q didapat dari rumus kuadrat, menghasilkan titik impas yaitu ada 2, 5, dan 395. Yang ketiga, laba maksimum menggunakan fungsi laba yang pertama yaitu min 0,1 Q kuadrat plus 40 Q min 120. Lalu diturunkan menjadi min 0,2 Q plus 40. Lalu mencari nilai Q dengan L aksen Q sama dengan 0. Sehingga dapat nilai Q sama dengan 200. Lalu menghitung dari Q sama dengan 200 dimasukkan ke fungsi laba LQ agar mendapat nilai maksimum yaitu 3.880 juta rupiah. Dari 1 sampai 3 yaitu dari turunan. Dari soal integral parsial maka dapat disimpulkan yang pertama, langkah pertama dimisalkan U, DV, DU, dan V agar mudah menghitung lalu dimasukkan angka sesuai rumus integral parsial dengan step by step. Lalu yang terakhir yaitu rumus fungsi eksponensial. Sampai langkah terakhir, hasil dari integral kedua dan ketiga dimasukkan integral yang pertama. Lalu mendapatkan hasil, yaitu 64E kurangi 64. Dijumlahkan menjadi 109,97. Lalu soal yang kedua, nilai K yang diperoleh merupakan total biaya operasional generator selama 0 sampai 4 jam dalam Rp1.000. Total biaya operasional tersebut adalah sebesar 64E kurangi 64 ribu rupiah, atau sekitar Rp109.970. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.